Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, kita akan mulai dulu dari perasaan kamu dulu. Sebelum kita mulai ke perasaan dia terhadap kamu, kita mulai dulu dari perasaan kamu terhadap dia, gitu ya. Sejauh ini seperti apa. So, we'll see. Yang pertama kita punya Eight of Swords. Kemudian kita punya Six of Pentacles. Kita punya Six of Swords. Dan kita punya Ace of Swords. Oke. Okay. So, Capricorn, aku melihat kamu sedang berada di titik di mana kamu bingung, kamu insecure, kamu overthink, kamu netting. Kamu merasa stuck. Kamu bingung gimana sebaiknya menanggapi perasaan kamu terhadap dia. Bagaimana sebaiknya kamu menanggapi hubungan kalian, gitu. Kalau dibilang apakah ada perasaan sayang, perasaan cinta, iya ada, tapi sayangnya lebih banyak perasaan bingung, overthink, netting, insecure yang kamu rasakan. Kamu menginginkan suatu kejelasan, perkembangan, kepastian hubungan. Kamu menginginkan kondisi hubungan yang stabil, minim permasalahan, minim ketidakstabilan. Hanya saja, karena ada situasi-situasi tertentu, karena ada faktor-faktor tertentu, pada akhirnya membuat hubungan jadi stagnan, minim perkembangan, kamunya bingung harus gimana menanggapi kondisi yang ada, menanggapi permasalahan kamu dengan dia, menanggapi perasaan kamu terhadap dia, gitu. Untuk beberapa dari kalian sedang tidak berkomunikasi sama sekali dan menginginkan adanya komunikasi. Setidaknya komunikasi say hi aja nggak apa-apa deh. Yang penting ada dulu. Gitu. Beberapa dari kalian merasakan atau mengalami kondisi tersebut. Untuk beberapa lainnya, masih ada komunikasi, tapi benar-benar sewajarnya banget, sebatasnya banget. Dalam artian kan, kamu dengan dia terlepas dari apa statusnya. Tapi hubungan kalian melibatkan perasaan cinta, tapi komunikasinya tidak seperti seseorang yang tidak seperti sepasang yang berhubungan percintaan gitu. Kalau emang hubungan percintaan, terlepas dari apa statusnya, tapi setidaknya komunikasinya personal. Komunikasinya mengarah ke area percintaan, romance. Tapi untuk kamu yang masih berkomunikasi, kamu merasanya, ini gue sama elu berhubungan dalam aspek cinta. Tapi kok komunikasi kita nggak ada bedanya, seperti aku dengan teman aku, seperti kamu dengan teman kamu, gitu. Ada kondisi di sana. Gitu ya. Untuk beberapa lainnya, aku melihat sepertinya ada yang baru LDR. Something about LDR, gitu ya. Ada yang antara memang sudah lama LDR atau baru LDR. Tapi aku lebih merasakan di sini dominannya adalah ada yang baru LDR dari yang awalnya masih bisa ketemu, masih bisa meet up, masih bisa face to face gitu ya. Tapi karena ada someone nih antara kamu atau dia yang harus keluar kota, yang akhirnya kalian jadi LDR atau bahkan keluar negara, akhirnya menimbulkan overthink dari sisi kamu, kecurigaan, takut ntar hubungan nggak work out, takut ada yang selingkuh, dan atau lain-lain gitu ya. Aku melihat dan merasakan kondisi di sana. Tapi intinya, kalau kita bicara masalah perasaan, kamu Capricorn, kamu masih ada perasaan terhadap dia, di mana kamu menginginkan suatu kestabilan, baik kestabilan kondisi atau kepastian status, tapi kamu menginginkan suatu perkembangan. Karena kamu ngerasa, kamu aware kalau sekarang ini hubungan sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Setidaknya kamu, perasaan kamu, emosi kamu nggak stabil. Pikiran kemana-mana, takut ini, takut itu. Kamu sedang berada di kondisi seperti itu. Gitu ya. Untuk beberapa lainnya, ada yang sedang dalam masalah finansial.
Dan karena keuangannya sedang nggak baik, antara kamu yang finansialnya sedang kurang baik atau dia yang sedang tidak baik finansialnya, that's why fokus ke percintaan tuh agak terkesampingkan gitu, dan itu membuat kamu ngerasa stuck gitu, merasa bingung. Aku juga tadi mendengar something about friend zone. Ada yang terkena friend zone. Antara kamu yang terkena friend zone oleh dia, kita teman aja kok. Kita hanya teman, nggak lebih. Atau kamu yang friend zone dia, tapi kamu punya alasan tertentu kenapa kamu friend zone dia. Padahal deep down, kamu sayang, tapi karena situasi tertentu, faktor tertentu, kamu belum bisa membawa hubungan ke arah percintaan, that's why kamu friend zoning dia. Padahal perasaan kamu ada, tapi kamu juga malah bersalah, malah nyesel, gitu. Ada kondisi di sana, gitu ya. So, Capricorn, untuk selanjutnya aku akan membacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, gitu ya. So, let's see. Kita punya King of Pentacles. Kita punya Two of Wands. Kita punya Three of Pentacles. Dan terakhir kita punya Death. Oke. So, Capricorn, aku merasakan energi di mana dia berperilaku kepada kamu seakan-akan dia udah nggak ada perasaan, atau seakan-akan dia nggak ada perasaan sama sekali terhadap kamu. Untuk beberapa atau bahkan kebanyakan dari kalian, dia bertingkah judes, dingin, jutek, cuek terhadap kamu. Gitu ya. Bukan karena dia nggak sayang, bukan. Kalau kita bicara perasaannya, dia masih ada perasaan sayang sama kamu, cinta sama kamu. Dia ada perasaan terhadap kamu. Dia menginginkan suatu perkembangan pesat. Dia mau mengeksplor hubungan dengan kamu, memperdalam intensitas komunikasi, intensitas berhubungan dengan kamu. Tapi dia juga mempunyai hal-hal tertentu yang dia pikirin, yang mengganggu fokus dia, yang mengganggu pikiran dia, yang berdampak ke perasaan dia terhadap kamu nggak stabil, dan membuat dia merasa hubungan gue sama Capricorn kalau mau berkembang, kayaknya sulit deh. Kayaknya nggak bakal mudah deh, gitu. Ada beban-beban pikiran tertentu. Lagi-lagi, Two of Wands, Six of Swords, kartu yang kental dan erat banget dengan LDR. Something about LDR di sini ya. Dan juga Six of Pentacles, Three of Pentacles, keuangan. Something about money issue atau karir gitu ya. Something about professional life gitu ya. King of Pentacles juga sedang berfokus pada keuangan, hal-hal materialistis, duniawi, misalnya bangun rumah, aku mendapatkan energi ada yang sedang bangun rumah gitu ya. Antara dia yang bangun rumah atau kamu yang bangun rumah, tapi something about bangun rumah di sini. Tapi kalau kita bicara perasaan, dia masih sayang sama kamu Capricorn, dia masih sayang. Cuman ya karena ada hal-hal tertentu gitu ya, pada akhirnya perasaannya nggak stabil terhadap kamu, dia jadi merasa hubungan bakal susah dan tidak cepat kalau mau diperjuangkan. Alhasil dia memasang kesan judes, dingin, jutek, cuek, dengan tujuan ya udahlah, gue juga masih bingung, gue juga masih emosional, nggak stabil, bingung harus gimana. Ya udah, gue ngelakuin aja lah apa yang sebaiknya gue lakukan. Kalau sekarang ini gue ngerasa tepat nih untuk intens sama Capricorn, ya udah gue intens sama Capricorn. Tapi kalau sekarang ini gue ngerasanya lagi bagusnya berjarak dulu dengan Capricorn, ya udah gue berjarak dulu. Dan sekarang ini dia merasanya tepatnya adalah untuk berjarak dulu, dingin dulu terhadap kamu. Dia sengaja untuk memberi kesan seperti ini, untuk melakukan kerenggangan ini, tapi bukan karena nggak sayang sama kamu, tapi menurut dia situasinya, kondisinya sedang tidak tepat. Gitu ya. Aku merasakan di sini, dia ada beberapa dari dianya kamu gitu ya. Basicnya adalah orang yang romantis. Basicnya orang yang sangat romantis. Tapi karena ada something nih, ada masalah, ada yang ganggu pikiran dia. Kamu ngerasa dia berubah 180 derajat. Loh, aku kenal dia nih orangnya romantis loh. Kok sekarang jadi cuek, dingin gitu. Ada kondisi di sana gitu ya. Possible ada yang si dia pekerjaannya adalah seorang arsitek
gitu ya. Aku merasakan energi di sana, dan juga aku juga mendapat energi di mana dia possible untuk beberapa dari dianya kamu, ada yang um, punya pengalaman tidak mengenakan terkait percintaan. Baik terhadap kamu, pengalaman tidak enak terhadap kamu, ataupun pengalaman pribadi dia yang belum dia move on kan, yang belum dia sembuhkan, yang belum dia ikhlaskan, tapi terbawa sampai sekarang ini sehingga berdampak ke hubungan dengan kamu. Gitu ya. Ada kondisi di sana. So, Capricorn, untuk selanjutnya kita bakal lihat sarannya untuk kamu dalam menjalani atau menanggapi hubungan dengan si dia, gitu ya. So, let's see. Communication is key, jelas banget. Kita punya Nine of Cups. Kita punya Four of Swords, aku taruh di sini ya. Kita punya Two of Wands. Kita punya Five of Pentacles. Dan terakhir kita punya Ten of Cups. Oke. So, Capricorn, kunci utamanya sebagai saran utamanya gitu ya, untuk kamu, untuk kalian Capricorn, dalam menjalani hubungan dengan si dia adalah, aku mendapatkan energi di mana kebanyakan dari kamu, Capricorn, itu jarang sekali mengungkapkan unek-unek kamu. Jarang sekali mengungkapkan perasaan kamu, apa yang kamu rasakan terhadap dia, terhadap kondisi hubungan. Misalnya, kamu sebenarnya nggak suka dengan perlakuan dia terhadap kamu, tapi kamu nggak omongin. Karena kamu takut kalau dengan kamu omongin, ntar dia kesinggung. Ntar hubungan makin complicated atau menjadi complicated. Kamu ada ketakutan di sana. Padahal, kamu sedang menyiksa diri kamu. Kamu ngeh kalau kamu menyiksa diri kamu dengan kamu memendam emosi sendiri. Gitu. Niat kamu baik, kamu nggak mau menyakiti dia. Kamu nggak mau bikin dia kepikiran. Tapi di satu sisi yang sama, kamu menyakiti diri kamu sendiri. Karena kan unek-unek atau kekesalan yang kamu ingin obrolkan, itu kan sebenarnya emosi negatif. Emosi negatif itu kita ibaratkan sebagai sampah gitu. Nah, kalau kita terus menyimpan sampah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, tentunya nggak baik untuk kita gitu. Maka harus dikeluarkan, dilampiaskan. Antara kamu keluarkan dengan cara komunikasi kepada dia, atau kamu alihkan ke hal-hal lain yang bisa mendistract pikiran kamu. Misal olahraga, misal hobi, nonton, dan atau lain-lain. Tidur. Tapi kamu nggak lampiaskan. Kamu malah mendam kepada diri kamu sendiri. Sekarang, besok, lusa masih ketahan. Cepat atau lambat bakal meledak. Dan ketika meledak, antar jadinya kamu marah-marah, benar-benar ngamuk, benar-benar emosi. Jadinya antar hubungan makin complicated, tidak healthy, gitu. Kamu tahu kok kalau dengan kamu ngobrol ke dia, mengobrolkan unek-unek kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, kamu ngeh kalau itu akan membawa perkembangan positif terhadap hubungan. Tapi kamu gak mau omongin karena kamu takut kalau kedepannya malah hubungan struggle, malah hubungan semakin struggle. Itu. Comfort zone kamu, zona nyaman kamu adalah tidak obrolkan kepada dia. Tapi sebenarnya baiknya adalah kamu obrolkan kepada dia. Jadi sebenarnya sarannya simple. Obrolkan. Kasih tahu unek-unek kamu. Kasih tahu keluh kesah kamu. Di sana, perkembangan hubungan bisa terjadi. Tapi, komunikasinya juga harus tepat. Komunikasinya harus solusional. Solusional itu apa? Solusional adalah komunikasi yang berfokus pada solusi. Pada pencarian penyelesaian masalah. Win-win solution. Solusi yang menguntungkan kamu, menguntungkan dia, menguntungkan hubungan. Jangan win-lose solution. Jangan solusi yang menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lainnya. Jangan seperti itu. Dan komunikasi juga harus dua arah. Dua arah dalam artian kamu punya porsi berbicara dan porsi mendengar sekian. Tapi dia juga punya porsi mendengar dan berbicara sekian yang sama dengan porsi kamu. Jadi dua-duanya balance. Kamu
berbicara segini banyak, mendengar segini banyak, dia juga sama. Jadi nggak ada yang berat sebelah, adil gitu. Di sana akan ketemu apa permasalahannya, apa akarnya, kemudian solusinya apa gitu. Karena communication is key. Warna biru-biru itu juga melambangkan throat chakra, chakra tenggorokan gitu. Memang ada yang tidak berbicara unek-uneknya Capricorn gitu ya. Tidak ada yang tidak mengeluarkan perasaannya, pemikirannya terhadap hubungan, terhadap si dia. Kamu bisa pertimbangkan saran tersebut gitu ya. Karena kamu udah tahu banget kalau kamu bicara perkembangan bisa terjadi, tapi kamu denying, kamu nggak mau, kamu takut kalau itu hanya membawa hubungan kepada titik yang lebih terpuruk lagi. Padahal tidak, itu akan membawa kamu kepada Ten of Cups, kebahagiaan gitu. Santai aja, jangan nervous, relax aja gitu. Jangan lupa untuk mengkomunikasikan ini dalam kondisi yang tepat, dalam situasi yang tepat. Situasi dia harus tepat untuk kamu ajak bicara, situasi kamu juga tepat. Situasi kamu tepat itu dalam artian kamu yang stabil secara pikiran, secara emosi gitu ya. Karena kalau kamu nggak tahu dia itu lagi dalam sikon yang tepat atau tidak, setidaknya kamu harus stabil dulu gitu. Jadi kalau kamu nggak tahu nih sikon dia tepat atau enggak, kamu kan mau nggak mau tes chat dia atau telepon dia atau ajak ketemu gitu kan. Kalau misalnya ternyata responnya nggak baik, kalau dari awal kamu stabil secara pikiran dan emosi, walaupun kamu mendapat respon yang nggak baik, tapi karena kamu stabil pikiran dan emosinya, kamu akan bisa merespon dengan tepat. Feedback kamu terhadap respon dia yang negatif akan tepat. Bayangkan kalau dia lagi tidak dalam situasi yang baik dan kamu juga kamu sedang tidak dalam situasi yang stabil. Lalu kamu obrolkan kepada dia, dia emosi. Lalu kamu terpancing emosi. Ujung-ujungnya bukan dapat solusi, malah makin mundur, makin complicated. Hati-hati di sana. Gitu ya. Kalau kamu sedang nggak stabil, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan sampai habis. Gitu. Itu namanya teknik bernafas. Itu bisa membantu lebih merilekskan kita. Ketika kamu tarik nafas dalam-dalam, itu sebenarnya adalah bentuk kamu sedang memberi sinyal kepada tubuh kamu. Kalau, oke, gue lagi stresor gue lagi tinggi. Nah, ketika kamu menghembuskan nafas keluar, itu adalah cara otak untuk menurunkan stresor kamu, untuk lebih menenangkan pikiran dan emosi kamu. Tentunya nggak bisa dilakukan sekali, kamu perlu lakukan berkali-kali senyamannya kamu, secukupnya kamu, gitu ya, di sana. Oke, Capricorn, itu adalah saran untuk kamu, juga ini adalah reading untuk kamu. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan kalau kamu mau personal reading dengan aku, kamu bisa cek description box terkait price listnya. Untuk booking slot, kamu bisa DM ke admin aku di Instagram aku gitu ya. Kamu bisa booking slot, tanya tata cara, tanya price list kepada admin aku di DM Instagram aku. Di DM ke Instagram aku. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Gitu ya. So, sekali lagi terima kasih Capricorn. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.